Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahkam Gaga Wahyudi. Saya dari Universitas Bina Dharma Palembang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Enterprise Arsitektur dengan dosen pengajar Ibu Maria Ulfa MKom. Di sini saya mengangkat judul Perancangan Enterprise Arsitektur menggunakan TOGAF Arsitektur Development Method pada PT Telkom Akses Area Palembang, Sumatera Selatan. Di sini ada latar belakang. Di zaman sekarang ini, rasanya tidak ada yang tidak menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang kehidupan. Kebutuhan akan teknologi informasi ini seakan menjadi kebutuhan pokok. Maka saat ini setiap perusahaan akan berlomba-lomba membuat usahanya dikenal oleh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Yaitu cukup dengan membuka ponsel, mereka tinggal memilih apapun sesuai kebutuhan masyarakat. Ini merupakan era baru di mana bisnis sekarang mau tidak mau harus menggandeng teknologi informasi agar dapat bertahan di zaman yang serba maju ini. Banyak pemahaman tentang tata kelola teknologi informasi termasuk tata kelola TI yang merupakan tanggung jawab manajemen puncak dan eksekutif manajemen suatu organisasi. Dijelaskan bahwa tata kelola TI merupakan bagian dari manajemen organisasi secara keseluruhan yang terdiri dari kepemimpinan dan struktur organisasi serta proses yang ada di dalam suatu teknologi informasi sehingga dapat mengembangkan strategi dan mencapai tujuan organisasi nantinya. Teknologi informasi memiliki dampak lebih pada pendapatan perusahaan, membuat perbedaan pada fungsi evolusi mereka. Setiap informasi menjadi investasi yang bagus untuk menunjang kinerja perusahaan. Ini merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Organisasi di seluruh dunia harus selalu melakukan inovasi strategi agar tidak terlindas oleh pesaing, juga untuk mendapatkan konsumen lebih banyak. Pada saat ini, enterprise arsitektur belum ada yang sesuai dengan acuan yang baku dan menghasilkan blueprint yang konkret dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Acuan yang baku dalam perencanaan enterprise arsitektur bertujuan agar kebutuhan perusahaan agar dalam bekerja kita bisa bersinergi satu sama lain. The Open Group Architecture Framework TOGAF adalah suatu framework untuk arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan yang komprehensif untuk perancangan, dan pelaksanaan arsitektur informasi perusahaan agar dapat menganalisa kebutuhan perusahaan dan menyatukan seluruh komponen yang ada dalam perusahaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan menjadi perusahaan besar yang mempunyai tata kelola yang baik. Studi ini membahas bagaimana menggunakan TOGAF ADM dalam merancang enterprise arsitektur agar menyelaraskan proses bisnis PT Telkom Akses dengan teknologi informasi. Tinjauan pustaka, enterprise arsitektur adalah sebuah sistem perancangan organisasi untuk mendukung kebutuhan bisnis dan teknologi dalam mewujudkan misi dan visi serta pencapaian hasil yang telah ditargetkan. Enterprise arsitektur mendahului munculnya dua hal. Sistem kompleks ini di mana organisasi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merancang atau mengembangkan sistem yang dimiliki. Penyatuan bisnis dengan teknologi di mana sebuah organisasi yang mengalami kesulitan pengelolaan mencoba untuk menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan teknologi agar menciptakan sesuatu yang baru. Tiga komponennya yaitu arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. TOGAF ADM menurut The Open Group 2009. 1. Preliminary Phase, Requirement Management, Architecture Vision, Business Architecture, Information System Architecture, Architecture Change Management, Teknologi Architecture, Opportunities and Solution, Migration Planning, dan yang terakhir Implementation Governance. Selanjutnya memasuki pembahasan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif pada studi kasus yang penulis temukan di PT Telkom Akses. Untuk memahami lebih dalam dan terpusat pada proses bisnis yang sudah ada, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode kualitatif agar dapat mengidentifikasi secara penuh dan juga menyeluruh dengan proses tanya jawab atau wawancara pada beberapa responden. Lokasi yang digunakan dalam studi kasus adalah PT Telkom Akses Area Palembang, Sumatera Selatan.
menggunakan penelitian dengan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian didapatkan secara langsung, penulis mendapatkan pengalaman langsung dengan ikut terjun mengawasi tata kelola perusahaan ini berdasarkan hasil dari proses wawancara, seperti berwawancara kepada atasan dan bawahannya. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada secara langsung atau tanpa perantara. Jadi, semisal penulis melakukan penelitian tetapi meneruskan yang sudah ada dan mengembangkannya lagi dengan diawasi oleh pembimbing yang sebelumnya. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Masih lanjutan dari pembahasan, bisa kita lihat dari gambar alur penelitian. Dari data setiap unit perusahaan akan dikumpulkan untuk mengetahui kebutuhan teknologi informasi, sehingga akan menjadi satu kesatuan yang menjadi blueprint, menjadi suatu sistem yang utuh. Dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan serta menjadi perusahaan yang sistemnya sudah menggunakan teknologi informasi agar tidak ketinggalan zaman. Pembahasan selanjutnya yaitu tabel-tabel kebutuhan sistem. Di atas adalah tabel yang menjelaskan kebutuhan sistem di tiap unit. Dibutuhkan tools yang konkret untuk menciptakan sistem yang bisa digunakan di setiap unit dan saling berintegrasi. Bisa dilihat terdapat tabel kebutuhan sistem. Ini merupakan tabel kebutuhan sistem. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Dari makalah ini dapat disimpulkan, dengan menggunakan arsitektur enterprise yaitu TOGAF ADM, diharapkan mampu untuk menyelaraskan tiap unit untuk saling berintegrasi, sehingga menghasilkan satu kesatuan unit yang bisa mempermudah pekerjaan agar setiap pekerjaan bisa cepat terselesaikan dan termonitoring dengan baik. Makalah ini menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan enterprise arsitektur dan IT service management memberikan manfaat bagi organisasi berupa keselarasan visi, misi, dan tujuan organisasi dalam menyiapkan pengembangan IT untuk mendukung kemajuan dan pertimbangan organisasi dalam mempersiapkan sumber dayanya. Yang terakhir, daftar pustaka. Terdapat 7 referensi yang digunakan dalam makalah ini. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tugas UAS mata kuliah Enterprise Arsitektur. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.